menjawab secara hakikat, menjawab cara syariat sajalah, gak akan bisa sampai tujuan. Orang yang buta pada Allah dituntun orang buta pada Allah hatinya, tak jamin gak bisa nyampe. Sehingga mengapa Allah katakan dalam satu ayat, wa min waraihim barzakhun, munculnya nama barzah, umumnya alam barja, alam barbeja. Bapak Ibu, barzah itu apa sih? Dinding ternyata. Dinding yang membatasi si ruh itu terhadap Allah. Kalau bahasa syariat, ruh kalau dimasukkan terhadap alam barzah, dia tidak bisa kembali tidak bisa kembali ke dunia dan atau ke akhirat sebelum yaumi yub'atsun, hari kebangkitan itu datang. Bahasa sarengan, hakikatnya di dunia ini ruhaniah kita barzai apa, sehingga hati kita buta pada Allah. Kok malah sing nyoto wujude sakliyane Allah, kok gak nyatane wujude Allah. Barang siapa saat di dunia masih terhijab atau masih terbarzah, maka beliau setelah meninggal dunia atau sampai akhirat ya terhijab alias buta. Al-Isra 72 jawabannya itu. Tapi jikalau ada orang yang tidak buta dituntun orang buta, ini namanya lucu. Lucu banget, lucu. Nggak usah diantar, dia sudah bisa sampai sendiri. Bahasa logis atau syariat seperti itu. Tapi ada orang buta dituntun orang tidak buta, ada harapan bisa sampai tujuan. Dengan catatan yang buta nganut ketika saat dituntun oleh yang tidak buta, nganut. Tapi wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan orang percaya, nggak percaya. Dituntun ini loh jalan ke Allah lewat dzikir notorosoina, nggak percaya, lari. Wa aktsaruhum la yu'minun, dia itu lari tapi larinya tidak morok, larinya menjauh sambil ngece, menjauh tapi sambil ngece. Bentuknya caranya kok gak bener, ngene ngece namanya. Ya sudah, kalau gak percaya ya ngapain repot. Saya quluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Ketika saat seseorang itu sudah tidak buta terus kembali kepada Allah dalam syariat sudah kematian, saya quluna alladziina qalu, artinya mereka siapa? Malaikat. Itu ngucapi gak marobuka ya Pak, ngucapi udkhuluha bisalamin amin, monggo sampai melebet dalane aman sentosa. Ya sekarang jenengan mungkin mantuk tenggeri sampai ini lho, sampai yo gak mantuk dalane padang aman, nyampe gak usah dituntun karena sudah tahu tempat rumahnya sendiri. Cuma
cuman bahasa syariat Rasulullah kinayah bagi hamba ketika saat ditanya mungkar nakir marebuka iso jawab turuni kemarin lo itu kinayah semuanya Pak, kinayah karena waktu di dunia barzannya sudah hilang Pak, sudah roboh, penutup penghalangnya itu sudah tidak ada. Makanya jenengan kadang-kadang kan diparani guru akhirat sampeyan bu dalam mimpi, bu dalam piye, so kadang-kadang kan diberi izin oleh Allah untuk bisa menemui kita sebagai murid beliau yang sudah menjadi kekasih Allah seperti itu. Akhirnya kadang jenengan diajari gini namanya ya tidak, jangan heran Bapak Ibu hadirin jamaah rahimahullah. Jadi siapa yang menuntut kita kalau kita sudah tidak buta lagi? Pertanyaannya siapa yang menuntut kita? Nah, Allah dewi berangkat. Ya sudah. Terus bagi mereka yang buta, siapa yang menuntun? Bahasa syariat nyuwun sewu Pak. Iku amalia tak ada lagi. Amalia. Pak, mungkin jenengan bisa menerima atau nggak bisa menerima bukan urusan saya. Tolong dibuka di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Kalau kita bicara amalia itu ada dua, ditolak, diterima. Satu ditolak, dua diterima. Tapi dalam ayat itu khusus menjelaskan diterima. Kirinya bagaimana? Kirinya kalau itu jenengan amaliyah ibadah mahdud ambek guru mahdud itu diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya ibadah apapun, amaliyah apapun yang diterima Allah sebagai ibadah yang diterima ya di sisi Allah adalah minal muttaqin, bersumber dari hati yang bertakwa. Akhirnya ayat ini dimunculkan makalah Syekh Ibnu Athaillah, salah satu makalahnya dawuh ngeten Yun sewu. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Amaliyah opo apa saja seperti patung, gak bermanfaat, gak diterima juga. Isane bermanfaat, isane diterima, wa arwahuha dikasih roh. Apa roh amal? Iki biar nyontok uripe, yaiku wujudu sirril ikhlas fiha ing dalam amal. Yaiku rahasiane ikhlas di dalam amal waktu amal. Apa rahasiane ikhlas? Kembalilah pada la ilaha illa anta. Dzikir Rasul. Di situ jenengan tidak merasa jenengan yang melakukan. Inilah ikhlas. Justru di dalam hati jenengan yang bisa melakukan sumbernya datangnya dari urip hidup dalam diri jenengan. Itulah Allah Subhanahu. Nah, inilah amaliyah yang bernyawa, yang ada rohnya, ibarat patung ono rohi. Jasad sampai kali kula patung dikasih roh oleh Allah, akhirnya bisa nyawang, bisa krungu, bisa omong, bisa tumindak, bisa bekerja, apapun bermanfaat. Laksana seperti itu. Orang kalau sudah tidak merasa dirinya yang melakukan, mesti muncul ikhlas. Laksana ini,
si A dengan si B. Yang kerja itu si A, si B tidak tengok-tengok. Apa mungkin si B mengharapkan bayaran? Halo, nggak mungkin kan? Yang mengharapkan bayarannya adalah si A karena merasa dia yang bekerja. Lah wong sing tumindak semuanya itu Allah. Saya nggak bisa berpikir kalau kita sebagai makhluk minta upahnya, celuk surga, minta pahala. Saya nggak bisa pikir. Sampai ditanya, banyak orang yang kecelip boleh PT. Kecelip boleh PT kok tertipu. Mungkin di dalam syarah hikam dikatakan ibadah al-ubad itu ada 3. Al-ubad orang ibadah golongan makom ingin dipuja orang, disawang orang. Ada orang ibadah sudah tidak ingin dipuja orang, disanjung orang, enggak, tapi di dalam hatinya ada indikasi, ada tendensi minta bayaran pada Allah berupa pahala, surga, dijauhkan neraka. Kilahuma madmumun. Dua-duanya ini, golongan ini dicaci oleh Allah. Dan kita waktu dulu ngalami, Pak. Semua kita ngalami. Untung jenengan iki belum game over, sudah sadar, sudah kemasukan subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yang terakhir, al-ubad betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah. Artinya apa yang muncul dalam dirinya itu semata-mata Allah lah yang melakukan.